selamat pagi nakku. Kita lanjutkan topik kita, gradien dan persamaan garis lurus. Kalau kemarin GPGL yang pertama yang kita bahas adalah grafik dan gradien, maka GPGL yang kedua yang kita bahas nanti adalah persamaan garis lurus dan hubungan dua garis. Baik, kita mulai persamaan garis lurus ya. Ada 3 nanti nakku. Yang pertama, kalau diketahui gradien dan melalui sebuah titik x1, y1, maka persamaan garis lurusnya adalah y dikurangi 1 sama dengan gradien dikali x kurang x1. Yang kedua, diketahui 2 buah titik garis itu melalui 2 buah titik x1 y1 dan x2 y2, maka PGL nya adalah ini rumusnya aku, y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 kurang x1. Kalau diketahui grafik, maka persamaan garisnya nanti PGL nya adalah AX kali B Y sama dengan kalikan A kali B. Ini AX tambah BY sama dengan AB. Contoh yang pertama, contoh soal, perhatikan. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui melalui titik 35 dan 0, -4, berarti melalui 2 buah titik. Kita jawab ngaku, ini dia ya. Maka Y kurang Y1, Y dikurang Y1, Y1 kita buat 5 ya. Supaya jangan salah, maka langsung kita buat sini kurang 5. Sekarang kita cari Y2 nya, Y2 nya berarti minus 4. Supaya jangan salah nakku, langsung saja sama dengan X ini ya, X dikurang X1 berapa? 3. Supaya nggak salah dia, berarti langsung kita buat minus 3 di sini, kurang 3. Sekarang X2 nya berapa? 0 ya. Begitu caranya supaya jangan salah. Sekarang kita selesaikan. Y dikurang 5 sama dengan minus 4 kurang 5 minus 9 sama dengan X dikurang 3, 0 dikurang 3 adalah minus 3. Kalau kita tewaskan ini bagi negatif 3 1, bagi negatif 3 3, kali silang berarti di sana 3X dikurang 9, kali silang nakku. Di sini kali 1 berarti tinggal sama dengan Y kurang 5. Maka kita geser Y nya 3X kurang Y, konstanta sebelah kanan minus 5 tambah 9, berarti 3X dikurang Y sama dengan 4 ya. Baik, kalau nggak ada pilihan seperti ini, kebentuk umum dia bisa juga 3X dikurang Y ditambah bukannya digeser, ini berarti kurang 4 sama dengan 0. Ini dia nakku ya. Baik, yang kedua kita jawab. Ini grafiknya, maka tinggal lihat-lihat aja nakku ya. Berarti ini 3 kalikan X, 3X 2 berarti tambah 2, Y kalikan Y sama dengan 3 kali 2 berapa? 6, selesai. Oh Pak, nggak seperti itu bentuknya. Rubah lagi misalnya 3X ke bentuk umum 2Y kurang 6 sama dengan 0 ya. Selesai. Ternyata nggak sulit ya. Selesai. Yang ketiga, mempunyai gradien 2 dan melalui titik 45. Tinggal kita masukkan. Berarti Y dikurang Y1 berarti 5 sama dengan gradien. Berapa gradiennya? Minus 2. X dikurang X1 berarti 4. Sekarang kita selesaikan, buka kurungnya, berarti Y dikurang 5 sama dengan minus 2X ditambah ya, minus 2 kali minus 4, 8. Berarti kita geser Y, geser X kemari yang bervariabel X, tambah 2X sama dengan 8, geser sana 5 nya minus 5 tambah 5. Berarti Y ditambah 2X sama dengan 13. Ini dia, sampai sini. Ternyata ke bentuk umum katanya boleh. Bentuk berarti 2X tambah Y
ini geser kurang 13 sama dengan 0. Selesai. Gitu ya, ternyata nggak sulit. Oke, kalau begitu ke contoh soal nomor 2, langsung saja. Ini melalui titik 2 minus 1 dan 3 0. Langsung kita masukkan Y dikurang Y1. Berarti ini Y1 minus 1, berarti tambah ya. Y kurang minus 1 ini. Maka supaya jangan salah, ini pasti tambah 1 juga. Ya, Y2 3. Nah, gitu dia ya. Sama dengan X dikurang X1 berapa? 2. Supaya jangan salah, langsung kita bahas ini minus 2. Sekarang tinggal kita tengok S2 yang tadi latih 3. Gini ya. Ya. Baik, lanjut. Berarti ini Y tambah 1 per 4. 3 tambah 1 sama dengan X dikurang 2 per sebiji. 3 kurang 1. Sekarang kita kali silang. 4X dikurang 8 sama dengan Y tambah 1. Kali silang ya, kali 1. Geser 4X dikurang Y sama dengan 1 ditambah 8. Berarti 4X dikurang Y sama dengan 9. Atau 4X kurang Y kurang 9 sama dengan 0. Ya, ini dia. Yang kedua, ya, yang kedua dengan grafik langsung saja lihat dia berpotongan dengan pertama sumbu Y ini ya. Berarti langsung minus 3 kalikan X gitu ya. Lalu ini di memotong sumbu Y berarti 4Y. Lalu kalikan minus 3 kali 4 minus 12 gitu ya. Baik, kita kalikan atau kita kembalikan ke bentuk umum misalnya ya. Minus 3X tambah 4Y tambah 12 sama dengan 0. Ternyata nggak ada juga pilihan aku ya. Harus cocok-cocokkan misalnya pilihan. Ini kita kalikan negatif 1 semua, berarti ini 3X kurang 4Y kurang 12 sama dengan 0. Sama itu nak ya, selesai. Ini dia ya. Baik, yang ketiga. Gradiennya minus 3 melalui titik 6 1. Kita selesaikan. Y dikurang Y1 nya berarti 1 sama dengan gradien berapa katanya? Minus 3 kali X dikurang X1 berapa? 6. Kita selesaikan, berarti Y dikurang 1 sama dengan minus 3X ditambah 18. Minus 3 kali minus 6, berarti kita geser X nya Y ditambah 3X gitu kan, sama dengan 18 ditambah 1. Berarti ini 3X ditambah Y sama ya, ini kurang 19 sama dengan 0. Selesai. Nah, itu dia nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan bentuk umum persamaan garis lurus. Yang AX tambah B tambah C ini sudah kemarin ya. Gradiennya adalah minus koefisien A dibagi koefisien Y ini, minus A per B. Kalau bentuk umumnya seperti ini aku, 1Y dia sama dengan MX tambah C, 1Y. Ini artinya gradiennya adalah koefisien X, M. Ya, maka sifat-sifatnya nanti kalau M-nya lebih dari 0 berarti positif ya, lebih dari 0, maka garis condong ke kanan atau naik. Tapi kalau M-nya negatif, kurang dari 0 M-nya ini, maka garis lurus itu condong ke kiri atau turun. Kemudian sifat berikutnya, garis tersebut potong sumbunya di titik 0,C. Baik, kalau C-nya lebih dari 0, maka garis itu memotong sumbunya di atas. Di atas apa? Sumbu Y. Kalau dia C negatif atau kurang dari 0, berarti garis itu nanti potong sumbu Y di bawah sumbu X. Kalau begitu nak, lanjut saja contohnya. Tentukan gradien dari persamaan garis di bawah ini dan sifatnya. Ya, baik. Berarti kalau ini gradiennya M-nya berapa? Minus di depan X gitu ya. Jangan salah, di depan X. Berarti berapa di depan X? Minus 3. Di depan Y 5 ya. Ini jangan salah, minus minus berarti positif. Berarti sini gradiennya adalah 3/5. Oke ya. Baik.
Lalu ya, ini berapa gradiennya? Ya 4 lah Pak, karena tadi di depan. Bukan, itu kalau 1Y. Berarti supaya 1Y ini semuanya ini kita bagi negatif 2 misalnya. Berarti persamaan garis kita itu adalah sebenarnya adalah Y sama dengan negatif 4X kurang bagi 2 nih ya, kurang 6. Ini sebenarnya persamaan garis kita. Kalau di sini maka gradiennya adalah baru boleh kita katakan koefisien X di depan X minus 4 langsung selesai ya, seperti itu dia nak. Baik, contoh yang kedua, lukislah garis Y sama dengan 2X kurang 3, yang kedua 4X kurang 6Y sama dengan minus 24. Ini berhubung dengan sifat nakku ya. Berarti yang pertama ini kalau Bapak tanya garis itu melalui memotong sumbu Y melalui apa ini? 0, minus 3 ya, ini melalui 0,3. Baik, kalau begitu gradiennya positif, ini lebih dari 0 berarti nanti naik ya, berarti ini naik ya, condong ke kanan ya. Bapak buat ini berarti condong ke kanan, condong ke kanan nanti ini grafiknya ya kan. Coba kita lihat nanti nih. Lalu yang kedua ini bagaimana? Berhubungan dengan persamaan garis yang kedua harus kita buat nakku, ini kan sama dengan minus 6Y sama dengan ini geser minus 4X, 24 nya tetap di sebelah kanan berarti kurang 24. Supaya 1Y dibagi negatif 6 berarti 1Y, ini dibagi negatif 6 berarti positif 2/3X, ini dibagi negatif 6 berarti positif 4 ya. Kalau dari sini sifatnya adalah pasti nanti garis itu melalui 0,4. Lalu sifat berikutnya apa? Bagaimana garis itu? Kalau X nya positif lebih dari 0 berarti condong ke bagi ya, condong kanan juga ya, karena ini adalah positif, sama-sama bagi negatif 4. Sekarang supaya nggak sama nakku, kita mau lihat dulu nanti ya, supaya dia beda sifatnya, bisa nggak? Atau ini aja lah ya, nanti contoh lain kamu buat yang lain. Baik, kalau begitu kita gambarkan, lukis yang pertama Y sama dengan kurang 3, kita buat potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0 berarti koordinatnya 0, titik. Berarti ini tadi persamaan garisnya, sekarang kita masukkan angka ya. Katanya X dinolkan berarti Y ini kita nolkan ya, berarti 0 kurang 3 berarti negatif 3, berarti Y nya negatif 3, berarti titiknya adalah 0, negatif 3. Ini nolnya negatif 3 ke bawah, inilah misalnya. Sekarang potong sumbu X, Y nya dinolkan ya, berarti Y nya dinolkan berarti 2X kurang 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3/2, berarti 3/2, 1/2 0. Kalau di sini 1, di sini 2, maka ini dia 1/2 ya. Sekarang kita hubungkan garisnya, inilah garisnya, ini garisnya kita dapat garis lurusnya ini, kita hubungkan kedua titik itu ya. Ini kurva mulus, anggaplah mulus itu ya kan. Kita pantau melalui 0-3, betul ya, dia condong ke kanan, betul ini ya, naik gitu ya, ini maksudnya. Jadi potong sumbu X di bawah. Kenapa di bawah? Karena X nya C nya kurang dari 0, di bawah sumbu ini, dia di bawah sumbu ya, di bawah sumbu ya, gitu ya. Baik, itu dia. Baik, yang kedua bagaimana ya, ini potong sumbu X dinolkan ya, kita nolkan ini berarti X nya 0, berarti yang ini 0 langsung nih ya, kali 0 berarti ini 4, berarti 0,4. Lalu yang ini potong sumbu X, Y ini dinolkan, berarti dinolkan minus 2/3X tambah 4 sama dengan 0, dinolkan minus 2/3X sama dengan minus 4, berarti
Ini negatif-negatif tewas, berarti X sama dengan 4 dikali 3/2. Maka X sama dengan, coret ini 2 kali 3 6, berarti 60 ya. Kalau sin tadi potong sumbunya 04, katakanlah ini 4, lalu sini adalah 60, ini 6, maka garisnya adalah ini ya. Oke, selesai. Ini 404, ini 660. Baik Natku, ini dia. Kita lanjutkan. Nanti yang ketiga adalah hubungan dua buah garis. Baik Natku, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hubungan dua garis. Yang pertama nanti, kalau garis itu sejajar, ini notasi Natku, sejajar, maka hubungannya adalah gradien yang pertama itu sama dengan gradien yang kedua kalau sejajar. Tetapi kalau dia tegak lurus, ini notasinya, berarti gradiennya Nakku, kalau kita kalikan gradien pertama dan gradien kedua itu sama dengan -1. Nah, ini dia. Contoh dari bukumu itu, Erlangga latihan ulangan bab 4 nomor 5 halaman 116. Perhatikan bersama berikut ya, kata ini yang sejajar, di mana garis yang sejajar ya. Baik, maka kan kalau kita lihat ini, kita lihat aja ini, maka dapat gradien. Kalau untuk garis yang pertama ini berapa gradiennya Nakku? Ini kan supaya satu ini dibagi 2 ya, maka semua dibagi 2, berarti ini bagi 2 berarti 4. Selesai. Yang ini Nakku, gradiennya berapa? Ini supaya satu ya bagi 6, 2 bagi 6 2. Yang ini supaya 1Y dibagi 3, berarti dibagi 3 semua ini, 2 bagi 3 adalah 4. Yang ini Nakku ya, dibagi 3, berarti gradiennya adalah -6 dibagi 3 -2. Maka gradien yang sama adalah ini jamnya 1 dan 3 ya. Ini gradiennya, bukan Y, gradien ya, M. Oke. Berikutnya latihan ulangan bab 4 nomor 6 halaman 116. Ada persamaan garis melalui 3, 4, katanya gradien ini ya. Kalau begitu garisnya sejajar, gradiennya berapa ini? Maka gradiennya adalah di depan X gitu ya, 2, karena 21Y itu. Maka gradien 2 melalui titik 3, 4 persamaan garisnya ya, sudah tahu kita. Berarti Y dikurang Y1, ini 4, sama dengan gradien 2 kali X dikurang X1, X nya kurang X1 yang 3. Kita selesaikan, berarti Y dikurang 4 sama dengan, kalikan ke dalam, 2X dikurang 6. Maka ya, Y sama dengan 2X -6 tambah 4, berarti -2. Ini persamaan garisnya ya, 2X kurang 2. Tapi Pak, nggak ada di option misalnya. Kita rubah dengan bentuk yang lain. Gimana nih? 2X dikurang Y gitu ya. 2X dikurang Y dikurang 2 sama dengan 0. Ini ya, kita lihat apa yang ada di option ya. Ini 2X dikurang Y kurang 2 sama dengan, oke. Nomor 3, perhatikan persamaan berikut yang tegak lurus ke tenaku. Yang latihan ulangan bab 4 nomor 13 ini, kita cari gradiennya. Berarti gradien yang ini 1Y nya berapa? Bagi 2, 8 bagi 2 4. Yang ini berapa? Gradiennya M nya berapa? Berarti bagi 6, 2 bagi 6 2. Supaya 1Y, garis yang ketiga bagi 4, berarti -1/4 ya. Ini dibagi 3, berarti gradiennya -6 dibagi 3 adalah -2. Supaya tegak lurus katanya ya, supaya tegak lurus kan M1 syaratnya tadi apa Nakku? M1 dikali M2 sama dengan -1. M1 dikali M2 sama dengan -1. Yang mana ini bersesuaian? Pasti ini Nakku ya, yang garis pertama dan garis ketiga ya. Berarti 4 dikali negatif 1/4, apakah -1? Iya, ini artinya supaya dia tegak lurus
ya, dapat gradien pertama misalnya M4 ya, supaya tegak lurus dia M1 nya 4, berarti M2 nya pasti balikkan dia anakku, balikkan ditaruh negatif. Ini kan 4/1 ya, balikkan dia 1/4 kalikan negatif. Berarti kalau dia tegak lurus M1 4, berarti M2 nya minus 1/4 gitu ya. Contoh ini ya, persamaan garis ini tegak lurus. Kalau ini berarti berapa gradiennya? 1Y, berarti gradiennya adalah dibagi 4 minus 3/4 gitu ya. Baik, katanya tegak lurus. Supaya tegak lurus dia, kalau ini M1, berapakah M2 nya yang kita pakai nanti? Ya, minus, balikkan dia 4/3, lalu kali negatif, jadi ini positif gitu ya. Hilangkan negatif. Jadi inilah kita pakai gradiennya. Gradien 4/3 melalui ini, itu masukin aku ya. Baik, tinggal kita masukkan ya. Berarti Y dikurang Y1 berarti 2 sama dengan gradiennya 4/3 yang pakai M2 nya kali X kurang X1 kurang 1 berarti tambah 1. Supaya hilang pecahannya, coba ini kita kali 3 semua gitu ya caranya ya. Berarti 3Y dikurang 6 kali 3 semua sama dengan ini kali 3 tinggal 4, kalikan ke dalam 4X tambah 4 gitu ya. Baik, kita geser minusnya, X nya minus 4X, Y nya tetap di sebelah kiri, ini tetap minus 6, ini tetap, ini kita geser ke kiri sama dengan 0. Berarti minus 4X tambah 3Y kurang 10 sama dengan 0. Ternyata aku nggak ada pilihannya ya, negatif, nggak ada negatif X, positif, berarti kali negatif 1 nih, berarti ini 4X kurang 3Y tambah 10 sama dengan 0. Inilah misalnya. Kamu cocok kalah dengan optionnya mana jawaban yang lebih tepat. Kita lanjutkan nomor 5. Persamaan garis yang tegak lurus melalui titik ini katanya. Ya, berarti kita cari gradien ini, titik ini kita cari gradiennya, lalu tegak luruskan. Gitu ya nak ya. Ya. Baik, kalau gradien melalui 2 buah titik bagaimana? Kemarin nakku Y2 dikurang Y1. Ya, 1 dikurang minus 2 per X2 minus 4 dikurang 2. Ini kan sama dengan 1 tambah 2 3, minus 4 dikurang 2 minus 6, maka ini minus setengah. Berarti gradien yang kita pakai kalau ini M1 berarti M2 nya balikkan dia 2/1 kalikan negatif, jadi habis positif ini, berarti gradiennya 2 ya melalui titik ini. Berarti kita selesaikan. Y dikurang Y1, Y1 nya minus 2 berarti tambah 2. Gradien yang kita pakai adalah 2 ya, X dikurang 2 gitu ya. Berarti Y ditambah 2 sama dengan 2X dikurang 4. Y sama dengan 2X dikurang 6, selesai ya. Mana opsinya kamu tentukan bentuknya. Oke nakku ya. Demikian GPGL yang kedua. Nanti yang terakhir GPGL yang ketiga itu aplikasi tentang persamaan garis ya, aplikasi persamaan garis ya. Itu dia anakku. Oke, salam sehat. Imam Tanto Remix.